PT Telkom Indonesia Persero Tbk mencatatkan laba bersih sebesar Rp15,78 triliun atau turun 10,69% year on year dari capaian kuartal 3 2024 sebesar Rp17,67 triliun. Beralih ke informasi emiten, PT Telkom Indonesia Persero Tbk atau TLKM mengalami penurunan kinerja di kuartal ketiga 2025. Tercatat pendapatan dan laba bersih perseroan per September 2025 masing-masing turun di 10,69% secara tahunan dan 2,31% secara tahunan. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, PT Telkom Indonesia Persero Tbk mencatatkan laba bersih sebesar Rp15,78 triliun atau turun 10,69% year on year dari capaian kuartal 3 2024 sebesar Rp17,67 triliun. Di sisi lain, perseroan mengantongi pendapatan di Rp109,61 triliun atau turun 2,31% year on year dari pendapatan 9 bulan 2024 di Rp112,22 triliun. Pendapatan berasal dari segmen data, internet, dan IT service Rp64,8 triliun, IndiHome Rp19,73 triliun, interkoneksi Rp7,1 triliun, dan seluler voice Rp6,7 triliun, serta jaringan dan jasa telekomunikasi lainnya sebesar Rp11,27 triliun. Sementara segmen legasi turun 15%, pendapatan dari data, internet, dan IT service melemah 4,6% dari Rp67,9 triliun di kuartal 3 2024. Perseroan mencatat beban operasi, pemeliharaan, dan jasa telekomunikasi sebesar Rp30,28 triliun, beban penyusutan dan amortisasi Rp25,06 triliun, beban karyawan Rp11,9 triliun, beban interkoneksi Rp5,66 triliun, beban umum dan administrasi Rp5 triliun, serta beban pemasaran Rp2,37 triliun. Sebelumnya, perseroan juga bukukan kerugian yang belum direalisasikan dari perubahan nilai wajar atas investasi Rp360 miliar dari sebelumnya Rp476 miliar. Penambahan investasi MDI di periode berjalan Rp101 miliar. Sementara Telkomsel menilai nilai wajar investasi di GoTo menggunakan level 1 berdasarkan nilai pasar GoTo masing-masing Rp54 per saham per 30 September 2025. Dan Rp66 per saham per 30 September 2024. Jumlah kerugian yang belum direalisasikan dari perubahan nilai wajar investasi Telkomsel di GoTo. Jumlah kerugian yang belum direalisasikan dari perubahan nilai wajar investasi Telkomsel di GoTo per 30 September 2025 dan 2024. Masing-masing Rp380 miliar dan Rp474 miliar. Berbagi sumber untuk ID Action. Di tengah rilis kinerja kuartal ketiga di 2025 yang mengalami penurunan secara teknikal di sepanjang perdagangan hari ini, saham Telkom lebih cenderung tertekan meskipun beberapa menit jelang penutupan pelemahannya lebih ke arah terbatas. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa, kita akan coba lihat pergerakan saham Telkom di sepanjang perdagangan hari ini. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di zona merah di Rp3.200 per saham, kemudian melanjutkan pelemahan dalam beberapa menit pasca pembukaan hingga ke level 3.150 intraday terendah di hari ini. Pada pukul 10, 10.30 dan penutupan sesi pertama pada siang tadi, pelemahan lebih ke arah terpangkas namun masih bergerak di zona merah 3180, 3190, kemudian juga di 3200 dan di pembukaan sesi kedua di 3210. Saat ini posisi saham Telkom melemah di 0,92% dan berada di level Rp3.220 per sahamnya. Kita beralih ke grafis selanjutnya, pergerakan saham Telkom dalam beberapa bulan terakhir. Mulai dari perdagangan awal Mei, Telkom masih diperdagangkan di level 2000-an, 2680. Mei terjadi pelemahan yang cukup dalam di 2590, Juni di 2780, Juli 2800-an, Agustus menguat ke 2900-an, sementara di pertengahan Agustus saham Telkom melesat ke 3420, namun lebih cenderung tertekan di perdagangan September hingga ke 3110 dan di perdagangan Oktober mencoba untuk mengalami penguatan kembali dan posisi saat ini melemah di 0,92% di 3220. Dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada, pemirsa,
Ke grafis selanjutnya dapat Anda lihat di layar televisi Anda ada beberapa indikator dari sisi evaluasinya. Ada price to earning ratio ada di kisaran di 15,06 kali, PSR-nya di 2,17 kali, PBV-nya berada di atas 1 kali di 2,31 kali, dan PCFR di 4,79 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini, di mana indeks harga saham gabungan bergerak fluktuasi jelang penutupan perdagangan di akhir pekan. Dan juga nanti tidak ketinggalan saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini pemirsa. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0851 di 7810 di 4976 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Robin Haryadi selaku Branch Manager YB Sekuritas Solo. Kita akan langsung sapa saja. Pak Robin, selamat sore. Apa kabar Pak? Sore, luar biasa. Terima kasih Pak Robin sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Tidak terasa kita sudah sampai kembali di perdagangan akhir pekan. Pak Robin, bagaimana review Anda terhadap pergerakan indeks harga saham gabungan dalam sepekan terakhir? Di awal pekan sempat koreksi ke 7.900-an. Namun dalam beberapa hari terakhir indeks harga saham gabungan konsolidasi di range yang cukup sempit, Pak. Sempat setiap hari di intraday ke 8.200-an, namun level ini tidak mampu dipertahankan hingga penutupan di sesi kedua. Analisis Anda? Ya, memang kita sangat tergantung dengan sentimen dari luar ya. Jadi terutama dan the Fed, terus pertemuan antara Mr. Trump dan presidensi. Nah, itu semua membuat kita menunggu, karena kita sebenarnya di dalam negeri baru nggak ada sentimen yang nendang gitu ya, walaupun kita melihat kebijakan dari Menteri Keuangan yang baru cukup bagus, tapi dengan terakhir perkembangan bahwa the Fed itu mungkin sudah hawkish lagi di bulan Desember, itu membuat market berhenti rally-nya dulu, dan kita memang di tengah-tengah juga ya. Terus apalagi ada MSCI efek ya, jadi free float-nya ditinjau kembali, sehingga kalau itu diterapkan akan ada outflow sehingga galau. Tapi kalau kita lihat sebenarnya faktanya itu asing justru beli ya setelah ada isu itu. Ketika turun dalam mereka beli. Sehingga sebenarnya ya ini koreksi yang sehat sih. Arah untuk minggu depan kemana Pak Robin? Arah minggu depan akan mencoba ATH lagi ya. Karena saya melihat kebijakan orang akan memprice in lagi bahwa the Fed kembali akan meninjau sih, menurut saya akan meninjau kembali untuk, dan tergantung data GDP Amerika nanti malam ya. Kalau datanya bagus, nah good news become bad news. Kalau bad jelek jadi good news. Jadi kemungkinan kalau GDP-nya cukup oke, itu akan membuat kita, mungkin market kita juga akan ikut naik lagi. So sentimen lainnya adalah menjelang Q4 tuh ya. Nah ini Q4 adalah momen kita panen di saham ya. Harusnya banyak ada window dressing, Santa Rally. Nah kita harapkan untuk tahun ini ada ya. Dan baik. Ini dari sebenarnya udah minggu lalu ya, tapi belum ngendang karena ada beberapa sentimen.